Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya akan coba praktek mengolah data dengan menggunakan software Smart PLS. Jadi variabel yang akan kita olah namanya itu ada variabel namanya finansial teknologi, itu X1-nya, X2-nya literasi keuangan, X2, variabel Y-nya perilaku keuangan. Jadi di sini kita menganalisis pengaruh finansial teknologi dan literasi keuangan terhadap perilaku keuangan. Nah, itu dia. Sekarang kita langsung melihat datanya. Saya sudah menyiapkan datanya ya. Jadi ini data Excel-nya. Jadi untuk variabel finansial teknologi itu ada 4 pertanyaan. Untuk variabel literasi keuangan ada 2 pertanyaan. Ada 4 juga pertanyaan. 4 item pertanyaan atau 4 indikator. Sementara untuk perilaku keuangan itu ada 5 indikator atau 5 item pertanyaan. Jadi dalam Smart PLS ya. Jadi ini metode statistikanya itu namanya PLSM atau Partial Structural Equation PLSM, partial least square ya. Partial least square structural equation modeling. Nah, itu metode statistiknya PLSM ya kan. Software statistiknya itu softwarenya Smart PLS. Jadi teman-teman harus bisa membedakan metode statistika dengan software statistika. Ya, seperti itu dia. Oke, kita langsung aja praktek. Jadi pertama data ini kita copy, kita pindahkan ke dalam teks dokumen. Ya, nih. Saya simpan namanya dat ya, dat. Oke. Ini saya close ya. Jadi datanya udah disimpan di dat ini ya. X11 sampai Y. Oke. Kemudian ini biarin aja. Kemudian kita buka Smart PLS-nya seperti ini. Kita file, create new. Sekarang 2023 April tanggal 29. Smart PLS ya. Smart PLS anggap aja ya Smart PLS. Oke. Kemudian double klik. Kita cari data yang tadi ada di sini bulan April. Nanti dia dat. Pilih oke. Nah, datanya sudah berhasil diimport. Sekarang kita gambar 1, 2, 3. Kemudian yang pertama finansial teknologi. Yang kedua literasi keuangan. Bentar. Oke. Literasi keuangan. Variabel Y-nya adalah perilaku keuangan. Oke, kita pindahin item pertanyaannya di sini. 1, 2, 3. Oke. Kita arah kanan. Oke, kita hubungkan. Nah, ini dia. Nah, jadi deh gambarnya. Nah, jadi ini kita menganalisis pengaruh finansial teknologi dan literasi keuangan terhadap perilaku keuangan. Di finansial teknologi ada 4 indikator, literasi keuangan ada 4, perilaku keuangan ada 5. Oke. Jadi sekarang dalam PLSM ya, dalam PLSM itu pengujiannya ya. Secara umum ada 2 bagian pengujian. Nah, itu dia. Yang pertama namanya pengujian outer model. Itu meliputi validitas dan reliabilitas.
Kemudian yang kedua namanya pengujian inner model. Ini ya isinya seperti pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis. Nanti di sini juga kita bisa melihat R square-nya berapa atau koefisien determinasi. Ada namanya chi-square ya kan? Chi-square. Ada namanya ya pengujian kecocokan model atau namanya goodness of fit. Ya, goodness of fit model lah. Ini dia. Jadi secara umum ada dua bagian aja sih, simple. Dah, oke, kita sekarang run, calculate PLS algorithm, pilih start calculation. Nah, muncullah hasilnya. Kita coba cetak hasilnya ya. Nama hasilnya kita buat outer model. Nah, ini outer modelnya. Lagi dicetak ke Excel. Nah, ini outer modelnya. Kita juga bisa cetak gambarnya untuk outer model. Ini outer model. Oke. Ini gambarnya. Nah, tinggal kita sekarang pindahkan hasilnya di lampiran aja ya di sini. Oke, kita pindah ini hasilnya. Kita pertama validitas outer loading. Outer loading di sini outer loading. Kita mulai pindahkan hasilnya dulu di sini. Ini konten buat aja 8. Oke, 1. Dapat deh output 1 validitas outer loading. Kita import datanya. Ini gambarnya tadi ada di sini. Oke, selesai 1 validitas outer loading. Kemudian kita validitas AV, reliabilitas, composite reliability sama Cronbach alpha. Sudah ada di sini. Ini dia. Tinggal kita pindahkan di sini. Oke. Ini nggak perlu, ya nggak perlu, kita hapus aja. Oke, mantap bro. Kita pindahkan lagi. Ada nih output gambarnya, jangan lupa. Ini Cronbach alpha. Ada Cronbach alpha. Ada composite reliability. Composite reliability. Ada AVE. Wup, cantik bro. Oke, kita mau apa lagi? Discriminant validity, kita pilih Fornell dan Larker. Ya. Fornell dan Larker. Ya, oke. Auto fit window. Coba 8. Rata tengah. Kita rata tengah. Oke. Kemudian ada namanya R square. Kita ambil R square. Ini R square-nya. Konten. Oke. Oke. Rata tengah. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, goodness of fit model. Kita ambil SRMR-nya aja. Ya, konten. Oke. Habis ya, habis. Sudah. Oke, sudah cukup untuk outer modelnya. Kita close sekarang. Kita namanya blindfolding. Ini untuk mendapatkan key 2, key square. Key 2. Key square. Mana dia? Nah, ini dia. Kita dapatkan key square-nya di sini. Untuk variabel endogennya, key square. Oke, sudah cukup key square-nya. Ini konten. Oke, ini kita ini nggak perlu. Dah. Oke, kemudian ini sudah. Nah, baru kita lakukan pengujian hipotesis inner model, hipotesis
Bootstrapping, 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 bootstrapping. Berpengaruh semua. Ijo berpengaruh semua. Bootstrapping. Oke, cheese. Oke, mantap jiwa. Wih, selesai. 10 menit aja ya, selesai langsung dapat outputnya. Wih, hasilnya kok keren ya. Alhamdulillah, hasilnya keren. Valid semua ternyata ya. Beruntung saya nih. Dah, gambarnya jangan lupa kita ambil. Gambarnya export. Namanya bootstrapping. Bootstrapping. Dah, dapat gambarnya. Oke, sekarang waktunya kita melakukan interpretasi. Sudah ada formatnya. Bla bla bla. Oke. Pertama kita mau melakukan pengujian ini. Mana dia? Nih. Pengujian validitas. Jadi validitas itu kita melihat nilai namanya outer loading. Loading di atas 0,7 maka dia valid. Cek outer loadingnya. Outer loading. Ini outer loading. Wait. Kalau hijau dia valid dia. Tuh. Semua outer loadingnya sudah di atas 0,7, warnanya hijau. Valid. Hijau semua valid di atas 0,7. Nah, kemudian kita cek lagi validitas 112 ya. AV itu harus di atas 0,5 valid. Oke, cek AV. Reliabilitas sekaligus saja ya. 121 kita cek Cronbach alpha. Itu di atas 0,7. Kemudian namanya composite. Reliability itu di atas 0,7. Baru reliable namanya. Reliable. Cek ya. AV-nya dulu. Mana AV? Ini di AV. AVE. Oke, AVE. Ternyata dia valid. Composite juga valid. Wih, Cronbach alpha juga reliable. Reliable. Hop, ya di atas 0,7. Gambarnya jangan lupa, bro. Ini Cronbach alpha nih gambarnya. Lolos. Kemudian composite reliability di atas 0,7 juga sudah lolos, reliable. Oke, mana dia? Ini dia. Oke. Oke. Satu lagi AVE ya. AVE. Boom. Ini gambarnya AVE. Wes, mantap, valid semua, reliable. Validitas diskriminan. Oke, ini dia yang terakhir, validitas diskriminan. Ini dia. Kita buat di sini. Nah, ini dia. Validitas diskriminannya sudah lolos juga. Jadi kita tandai dengan yang ada kurung ini. Nah, ini dia. Jadi yang ada kurung ini namanya akar kuadrat AVE. Jadi dia harus besar daripada yang di bawahnya. 0,882 lebih besar daripada negatif 0,032. 0,882 lebih besar daripada 0,532. Yang di atas ini harus lebih besar daripada yang di bawahnya. Begitu juga yang ini harus lebih besar daripada yang di bawah. Oke, lolos. Nah, kita masuk ke pengujian inner model, pengujian hipotesis. Ini dia. Kita bisa lihat hasilnya. Berpengaruh signifikan ya. Ini dia. Langsung aja. XX1 berpengaruh positif. Positif terhadap Y dengan nilai koefisien jalur atau kolom original sampel. Itu kan ada kan? Nilainya 0,546 dan signifikan dengan nilai p-values. Nilai p-value-nya berapa? 0,000.
Maka hipotesisnya diterima. Wis, mantap bro. X2-nya. X2-nya juga berpengaruh positif karena nilainya positif. 0,459 juga signifikan. P-value-nya 0,03. Oke, keren. R square-nya jangan lupa R square. R square-nya di sini dia. R square ini dia. R square-nya. Nah, nilai R square dari nilai R square. Diketahui nilai R square dari perilaku keuangan Y nilainya 0,493. Nilainya itu berarti X1 dan X2 mampu menjelaskan Y sebesar 49,3%. Oke, selesai R square-nya. Oh, ada Q square lagi ya, Q square-nya. Tunggu. Q square-nya. Nah, nih Q square-nya. Kita pindahkan di sini Q square-nya. Q square dari Y ya, Q square. Q square dari Y 0,350. Yang berarti Y memiliki relevan kok Y, X lah, X1. X1 dan X2 kok dan memiliki relevansi prediksi untuk Y. Oke, sekarang goodness of fit model tabel 410, goodness of fit model. Ini dia. Goodness of fit model di sini kita taruh. Ini kita potong, kita ambil yang estimated aja. Ternyata nilai SRMR-nya 0,075, masih di bawah 0,1, masih fit. Udah selesai ya. Alhamdulillah. Oke, baru kita gantiin. X1 itu namanya finansial teknologi. Kita replace. Finansial teknologi. Oke, X2-nya literasi keuangan. Y-nya perilaku keuangan. Y-nya perilaku keuangan. Iya. Wih, siap ya, nggak sampai 20 menit. Alhamdulillah. Rupanya simple banget ngerjainnya ya. Oke, kita rapiin dulu. Ini udah oke. Oke, ini keren, udah. Ini kita potong dikit. Biar rapi aja, bro. Udah, ini udah oke. AVE-nya. Oke, ini sudah. Ini bawah aja. Ini sudah. Validitas diskriminan sudah. Pengujian hipotesis. Oh, ini kesimpulannya. Apa yang bisa kita simpulkan? Ya terserah sih, tapi ini versi saya aja kesimpulannya. Kesimpulannya ini kesimpulannya saya mau ambil di sini. Saya pindahkan di sini satu kesimpulannya. Kemudian kesimpulannya lagi R square-nya sih perlu kayaknya ya. R square-nya 49,3%. Oke, kemudian ternyata modelnya juga fit ya. Q square nih fit. Ini di sini. Oke, sudah siap, kesimpulan sudah selesai. Bab 4-nya juga udah selesai. Lampiran udah selesai. Oke, selesai. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.